orang dekatnya gubernur, saudara BN, bahkan mungkin dari sebelum jadi gubernur ya, sudah menjadi orang dekatnya. Kemudian pernah juga menjabat PLT Sekda Kota Medan waktu saudara BN menjabat Wali Kota Medan gitu ya, dan lain-lain. Ini sedang dilakukan upaya follow the money, mengikuti kemana uang itu. Tadi kan dari 2 miliar nih, yang kita ketahui awal itu, uang 2 miliar itu kemudian sudah didistribusikan. Ada yang diberikan secara tunai, ada juga yang ditransfer, dan ada yang masih sisa, yang 231. Jadi seperti saya sampaikan, bahwa selebihnya ini sedang kita ikuti. Kalau nanti ke siapapun ya, ke atasannya, atau mungkin ke sesama kepala dinas, ya, atau ke gubernur, kemanapun itu, dan kami memang meyakini, kami tadi juga sudah sampaikan bahwa kita bekerjasama dengan PPATK untuk melihat kemana saja uang itu bergerak. Nah, kita tentu akan panggil, akan kita minta keterangan, nah, apa dan bagaimana sehingga uang itu bisa sampai kepada yang bersangkutan. Gitu. Jadi tidak ada dalam hal ini yang akan kita kecualikan. Nama Bobi Nasution, menantu dari Pak Jokowi, terseret dalam pemberitaan terkait dari dugaan suap untuk memenangkan tender yang dilakukan oleh sebuah perusahaan swasta, di mana ada beberapa uang yang sudah ditangkap tangan yang konon kabarnya akan diperuntukkan untuk penyuapan kemenangan tendernya terkait dari proyek pembangunan jalan raya di Sumatera Utara. Gubernur dari wilayah tersebut adalah menantu Pak Jokowi, Bobi Nasution. Yang ingin saya prediksi di sini, bagaimanakah nasib Bobi terkait dari berita ini? Karena dari KPK sudah memberikan pernyataan, dia tidak akan pandang bulu siapapun yang sudah menerima aliran dana uang tersebut akan diperiksa. Lima pedang tidak aman. Dari pertemanan yang kurang aman, yang membuat dia terseret dari masalah ini. Nah, circle ini tentunya kita tahu ya, pejabat bawah-bawahannya yang terkait dari pengadaan jalan raya itu yang saat ini sudah diperiksa dan ada beberapa orang yang sudah diamankan. Nah, tentunya ini juga kurang bagus untuk nama baik dari Bobi Nasution. Jadi posisi dia kurang aman terkait dari masalah ini. Bagaimanakah nasib kedepannya? 7 cangkir. 7 cangkir ini bisa dilambangkan tidak terlalu fokus untuk memeriksa Bobi Nasution. Karena ada pilihan-pilihan lain yang artinya ada orang-orang yang lebih diperiksa nantinya daripada Bobi Nasution. Kenapa begitu? Karena ada ndoil, ada perputaran nasib, ada situasi kondisi yang membuat Bobi tidak sampai terlalu diperiksa dan lain sebagainya, atau tidak sampai diperiksa ini juga bisa terjadi. Karena di sini ada simbol 7 cangkir, teman-teman. 7 cangkir ini lambang dari tidak terlalu fokus dalam sebuah tujuan, tapi lebih memilih-milih atau lebih mencari-cari yang lainnya, kayak gitu. Intinya simbol kartu ini seperti itu. Jadi saya mengartikan untuk hal ini Bobi tidak terlalu disorot oleh KPK, karena maksudnya KPK akan lebih mencari dari orang-orang yang melakukan itu dengan bukti-bukti yang lebih kuat. Kemudian di sini ada perputaran nasib. Nah, perputaran nasib ke arah mana di sini? Karena saat ini kan nama Bobi ikut terseret dari pemberitaan suapan tender tersebut ya, untuk pengadaan jalan. Perputaran nasib ke arah mana? Lebih baikkah atau lebih burukkah? Ada simbol Ratu Tongkat. Apakah ini simbol dari istrinya Bobi Nasution yang merupakan anak dari Pak Jokowi, yang bisa dibilang
akan membantu suaminya untuk tidak terseret di dalam kasus ini atau tidak dikait-kaitkan namanya di dalam kasus ini. Jadi ada dewa penolongnya Bobi Nasution ini ternyata. Entah ini anaknya Pak Jokowi, karena di sini simbolnya wanita membawa tongkat, ataukah ada sosok wanita yang lainnya yang akan membantu dari Bobi Nasution ini. Selanjutnya, ada kabar-kabar baik terkait dari Bobi Nasution. The Chariot, sebuah usaha untuk bisa membersihkan namanya atau untuk bisa agar tidak dikait-kaitkan dalam proses pengadaan jalan tersebut, dan ini akan membuahkan hasil. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya ada pertolongan orang dari masa lalu. Ini ya, orang dari masa lalu ini siapa? Nah, kalau menurut kalian siapa yang ada kaitannya dengan Ratu Tongkat ini? Nah, apakah ini adalah Ibu Iriana ataukah ini istri dari Bobi Nasution? Atau bisa juga lambang seorang ratu ini tidak mesti laki-laki ya teman-teman. Lambang seorang ratu ini bisa seorang laki-laki yang hatinya sangat lembut, hatinya penuh belas kasih seperti itu, yang akan membantu Bobi Nasution untuk tidak dikait-kaitkan namanya di dalam proses tender pengadaan jalan raya di wilayahnya tersebut. Dan ternyata ini ada kaitannya hubungan dari orang di masa lalu yang akan membantu dari Bobi Nasution. Satu kartu lagi, 3 koin, lambang dari adanya sebuah bantuan, sebuah kerjasama ini ya. Jadi dari ke-6 kartu ini, saya mengambil 6 kartu ini ya, artinya seperti ini. Memang pemberitaan saat ini sangat-sangat tidak nyaman didengar oleh Bobi Nasution dan keluarganya, dan ini membuat merasa ingin membersihkan nama baiknya, ingin memulihkan nama baiknya. Di pihak KPK sendiri lebih menyasar dari orang-orang yang sudah terbukti memiliki bukti nyata di dalam pengaliran uang dari perusahaan swasta untuk kemenangan tender tersebut. Dan di sini untuk nasibnya Bobi Nasution masih dibilang baik karena ada campur tangan bantuan dari sosok wanita yang memiliki status sosial yang tinggi. Nah, wanita ini kalau dilihat usianya lebih dari usianya Bobi Nasution. Nah, usianya sangat dewasa. Kalau dibilang kahiyang ayu, kayaknya enggak, lebih ke arah seseorang yang lebih dituakan oleh Bobi Nasution yang akan membantu untuk membersihkan nama baiknya, dan itu akan berhasil karena di sini ada simbol kabar baik, tongkat 1. Kabar baik terkait dari usaha-usaha di mana mereka ini ya berusaha agar gimana caranya nama Bobi ini bisa bersih dari masalah ini, dan itu ada kaitannya dengan orang di masa lalu yang akan membantunya. Ini apakah masalah ini yang menjadi pemikiran Pak Jokowi? Ini saya kaitkan dengan prediksi saya yang kemarin ya terkait dari sakitnya Pak Jokowi. Ternyata nasihatnya salah satunya jangan terlalu banyak pikiran tentang anak-anaknya. Kamu harus hidup nyaman di masa tuamu. Nasihatnya kan seperti itu ya, agar kesehatannya bisa lebih cepat membaik. Apakah Pak Jokowi salah satunya kepikiran terkait hal ini? Ada simbol Ratu Pedang. Iya, pedang itu simbol dari sebuah pemikiran. Pedang itu juga simbol dari sebuah konfrontasi. Nah, simbol wanita bawa pedang ini lambang dari ketegasan yang diambil walaupun sebenarnya ada perasaan sayang, perasaan cinta pada orang tersebut. Nah, karena perasaan cinta ini pada akhirnya mengambil sebuah sikap yang tegas. Jadi salah satu
satu sumber kenapa Pak Jokowi dinasehati oleh semesta untuk tidak mikirkan anak-anaknya, ya salah satunya masalah ini. Karena di prediksi saya kemarin kan juga ada simbol menara putus. Ya, menara putus sebuah kejadian yang mendadak. Nah, yang namanya prediksi tarot kan juga multitafsir. Sebuah kejadian mendadak yang terjadi yang membuat Pak Jokowi menjadi kepikiran. Nah, atau kalau dikaitkan dengan kesehatan yang membuat Pak Jokowi menjadi melemah kesehatannya, salah satunya juga masalah Bobi Nasution ini yang menjadi terseret di dalam pemberitaan nasional terkait dari sebuah perusahaan swasta yang menyuap bawahannya. Tapi di sini ada usaha-usaha untuk memulihkan nama baiknya, dan itu dibantu oleh sosok wanita yang usianya lebih tua dari Bobi, atau bisa juga sosok laki-laki yang memiliki jiwa yang penuh belas kasih kepada Bobi, dan ini ada kaitannya hubungan dari masa lalu. Apakah ini Pak Jokowi juga yang memikirkan Bobi, kemudian yang membantunya ini ada simbol wanita. Bisa juga atas saran dari Ibu Iriana, pada akhirnya Pak Jokowi turun tangan. Apakah seperti itu? Ya, mari kita lihat. Apakah Ibu Iriana yang memberikan saran pada Pak Jokowi untuk membantu dalam kasusnya Bobi ini? The Moon ini kekhawatiran ya. Kekhawatiran yang dirasakan Ibu Iriana terkait dari nasib mantunya juga nasib anaknya ini, yang mana The Moon ini bisa juga diartikan sebuah rahasia yang bisa terkuak, atau juga kekhawatiran dikarenakan adanya sebuah rahasia ini ya. Apakah pada akhirnya Pak Jokowi membantu Bobi? 7 tongkat yang dilambangkan akan membantu, akan tetapi di sini ternyata tidak semudah itu bisa membantu Bobi. Walaupun di sini ini hasilnya tadi kan pada akhirnya bisa membantu, tapi proses membantunya ini banyak tantangan yang akan dihadapi. Karena kita tahu sendiri, untuk saat ini setelah Pak Jokowi tidak menjabat lagi sebagai presiden, Pak Jokowi tetap mendapatkan hujatan-hujatan dari sebagian masyarakat. Juga lawan politiknya juga masih saja mencari-cari kesalahan Pak Jokowi. Dan ini membuat untuk bisa membantu Bobi Nasution ternyata tidak semudah membalik telapak tangan. Tantangannya begitu banyak yang akan dihadapi. Ini ya. Tapi pada akhirnya ada kesuksesan di dalam membantu Bobi Nasution ini. Lambangnya simbol 10 koin. Jadi semuanya itu pada akhirnya keluarga Pak Jokowi membantu turut serta dalam membersihkan nama Pak Bobi Nasution agar tidak dikait-kaitan lagi dalam proses KPK dalam penyelidikan terkait dari suap yang sudah diterima oleh bawahan-bawahan dari Bobi Nasution ini. Dan nasibnya aman-aman saja, walaupun dari Ibu Iriana dan Pak Jokowi ternyata juga berusaha membantu untuk memulihkan atau membersihkan nama baik Bobi Nasution, dan itu pada akhirnya berhasil. Seperti itu teman-teman.